Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukro Fadli. Saya dari Prodi Sosiologi Agama kelas A semester 3 pada mata kuliah Fikih Muamalah untuk memenuhi tugas UAS, yakni dosen pengampu saya adalah Abu Samsudin MTHI. Baik, pembahasan berikutnya pertama adalah pengertian fikih muamalah. Pengertian fikih muamalah, kata fikih secara etimologi adalah al-fiqh yang memiliki arti pemahaman atau sebuah definisi. Nah, dalam definisi terdapat beberapa menurut terminologi fikih, yakni pada umumnya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruhnya. Yang kedua, pengertian yang kedua yaitu amwal. Amwal ya berarti secara bahasa condong, cenderung dan miring. Menurut beberapa ulama yaitu harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Memiliki dua unsur. Yang pertama yaitu kebiasaan. Menurut terminologi sesuatu yang dibutuhkan dari diperoleh. Nah, untuk kedua yaitu ijab kabul, ikatan atau persetujuan. Secara terminologi, ikatan adalah antara ijab kabul dan diselenggarakan menurut ketentuan syariah dan di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan. Jadi ijab kabul itu sebuah ikatan di mana satu orang dengan yang lainnya saling memiliki kesepakatan bersama untuk memiliki tujuan bersama. Yang kedua, pengertian bai yaitu jual beli, yakni berasal dari bahasa Arab al-bai yang maknanya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Dalam prakteknya bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyura beli, maka kata al-bai berarti jual, tetapi sekaligus jual beli. Sedangkan secara terminologi para memberikan definisi yang berbeda. Pengertian ijarah dan ujrah. Ujrah adalah dua kata, ini mana membahas secara terdahulu kemudian membahas tentang ujrah. Secara terminologi ijrah yaitu manfaat, menjual manfaat. Ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, sama dengan menjual manfaat menurut Al-Hasbi Asy-Syudqi. Menurut Hanafi, ujrah adalah akad memperoleh pemilihan manfaat untuk jual beli. Secara pengertian qaradli, secara bahasa qaradhi adalah kata turunan dari qarada yang berarti al-qad, bagian, artinya bagian dari harta pemilik yang meminjamkan, dan al-salah terdahulu. Sedangkan secara istilah qardi pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih sebanyak yang dipinjamkan. Dalam fikih, muamalah merupakan harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang. Pengertian ar-rahan di dalam istilah rahan yakni merupakan penetapan dan penahanan. Sedangkan dari istilahnya syara ar-rahan yang objeknya menahan barang terhadap suatu hak lalu diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Merupakan penahanan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan. Seperti kita berhutang kepada pegadaian, kita harus berani menggadaikan dan itu adalah hak miliknya. Yang berikutnya pengertian syirkah. Syirkah ya ini adalah usaha hukum zakat, salah hukum dekat dengan kehidupan sehari-hari hingga yang mengatur undang piutang seringkali dilakukan oleh masyarakat. Bukan hanya itu, hukum ekonomi terus diatur oleh agama Islam dan hukum usia syirkah. Pengertian syirkah dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama dilakukan oleh beberapa orang. Pengertian muzaraah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah, ladang. Dua, mukabarah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagai hasilnya dibagi dua. Musaqah adalah penyerahan pohon tertentu kepada orang yang menyiramkannya dan menjanjikan
Bila sampai buah pohon masak, dia akan diberi imbalan. Pengertian berikutnya yaitu mudharabah. Mudharabah artinya berdagang dan memperdagangkan. Mudharabah juga berasal dari kata dharab al-zri atau berpergian untuk urusan dagang. Nah, beberapa secara teknologi yaitu mudharabah hanafi berakad atau suatu syarat dalam suatu keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak. Yang kedua, hibah. Hibah adalah sebuah hukum Islam memiliki pandangan sama dengan asumsi masyarakat umum selama ini, yaitu hibah diberikan kepada orang yang lain, bukan saudara kandung atau suami istri. Kata hibah berasal dari bahasa Arab berarti pemberian. Dilakukan seseorang saat masih hidup berada pada orang lain secara sukarela, baik berupa harta atau lainnya. Sedekah, keutamaan sedekah sangat banyak, dan inti dari sedekah ialah berbagi pada yang membutuhkan, memberi pada orang yang kurang mampu, dan menumbuhkan semangat filantropis dalam diri, membantu orang lain semampu diri, tersenyum, menyingkirkan dari di jalan, berbicara dengan bahasa yang santun dan sopan juga termasuk sedekah. Sedekah lebih luas dari sedekah zakat maupun infak. Hadiah adalah suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Nah, contohnya di hari ulang tahun kita memberikan hadiah kepada seseorang. Hukum memberikan hadiah adalah mubah, boleh selama itu suatu yang positif. Tujuannya memberi hadiah adalah sebagai bentuk imbalan terhadap kebaikan yang diperbuat seseorang. Pengertian riba. Riba sendiri yakni disimpulkan bahwa suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberikan dari akad perekonomian seperti jual beli atau utang piutang dari penjual, baik diketahui bahkan tidak diketahui oleh pihak kedua. Pengertian munakahat. Munakahat yaitu nikah menurut ahli asli ialah hubungan seksual, sedangkan menurut arti mujazi atau arti hukum ialah akad yang menjadikan halal hubungan sebagai suami istri antara seseorang pria dengan seorang wanita. Nikah termasuk pembuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau sunnah Rasul. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.